Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari, saya bersama satu sosok yang luar biasa dalam bagaimana peduli terhadap urusan sejarah, ya, bagaimana merawat sejarah, yang tentunya ini bukan kerja mudah dan perlu satu dedikasi dan komitmen serius untuk memelihara sejarah agar ingatan itu bisa terawat dan generasi ke depan itu bisa benar-benar dapat memahami sejarah secara utuh dan komprehensif. Ya. Siapa dia? Iqmal Gopi. Namun nama aslinya Iqmal Hussein. Nah, tapi yang terkenal ya dalam banyak hal ya tentunya yang dipakai Iqmal Gopi. Nah, sekilas info untuk sahabat Ari bahwasanya sosok ini seorang peneliti sutradara di beberapa judul film dan yang saat ini yang sedang dia fokus untuk menggarap satu film tentang Radio Rimba Raya. Bagaimana pentingnya Radio Rimba Raya? Seberapa urgennya sehingga ini diangkat? Dan seperti apa prosesnya? Langsung saya ajak bersama narasumber yang sedang berada di studio Janari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Senang bisa menghadirkan Abang di sini. Ya, tentunya sahabat Ari bukan hal yang mudah untuk berkomunikasi dengan Bang Iqmal Gopi. Ya, karena kebetulan beliau sangat padat dalam rutinitasnya dan alhamdulillah kita bisa menghadirkan di Jalan Ari secara eksklusif. Bang, ini ada info yang saya tangkap bahwasanya Abang sedang serius menggarap film Radio Rimba Raya. Apa yang melatar belakangin kok penting ini diangkat Radio Rimba Raya? Seberapa penting sih bagi orang Aceh? Seberapa penting sih untuk merawat sejarah tentang status Rimba Raya ini, Radio Rimba Raya? Silakan, Bang. Iya. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya film Radio Rimba Raya ini film dokumenter ya. Ini udah selesai nih film nih. Oh, sudah selesai. Udah selesai. Jadi ini kita meneliti itu dari tahun 2006 sampai 2010, 4 tahun. Proses perjalanannya. Memang ini awalnya itu dari 2002 itu sudah kepikiran ini untuk akan membuat film dokumenter Radio Rimba Raya. Nah, awalnya juga nih Radio Rimba Raya ini masih kita nggak tahu apa peran pentingnya Radio Rimba Raya di Republik ini, ya kan? Dan setiap hari pengen tahu juga tuh, Bang. Iya. Awalnya saya sendiri nih karena saya di sini sebagai sutradaranya, jadi saya pengen tahu nih sampai sejauh mana peran penting Radio Rimba Raya. Karena yang kita tahu dari orang tua, dari bapak kita bahwa ini radio ini adalah radio yang memancarkan tentang kemerdekaan. Ya, gitu. Kemerdekaan yang tentang apa? Yang kita tahu kan 1945. Proses dalam perjalanan 4 tahun itu ternyata banyak hal-hal yang saya tidak temukan saat saya meneliti, kemudian itu kita rekam ya gambarnya, tapi hasil dari film penelitian ini bentuknya film, bukan dalam bentuk buku atau disertasi dan enggak. Jadi ini bentuknya bentuk film. Nah, dari hasil temuan itu ternyata ini peran penting Radio Rimba Raya ini bukan hanya lokal. Jadi awal saya kira ini Radio Rimba Raya ini hanya berperan untuk lokal. Jadi tidak seperti apa gambaran kita ini sampai Indonesia, internasional dan lain-lain. Nah, ternyata hubungannya ini, wah ini penting nih. Jadi gini, jadi proses peran Radio Rimba Raya yang ada di Aceh, yaitu di Bener Meriah, sekarang itu dulu Takengon ya, sekarang secara administratif itu di Bener Meriah itu berperan penting pada masa revolusi fisik. Revolusi fisik, kemerdekaan setelah 1945. Nah, kita kan proklamasi kan 1945. Nah, kemudian kan Belanda datang lagi nih, sekutu menang perang. Nah, kemudian Belanda membonceng. Nah, ternyata Belanda ini sendiri ingin menduduki kembali republik ini gitu. Dan istilahnya intinya kalau kita lihat itu dia tidak ikhlas lah dengan kekalahan dengan Jepang ya, menyerah tanpa syarat. Nah, dia membonceng nih sekutu. Nah, kemudian dia mulai berproses nih, mulai berpolitik kembali untuk bagaimana untuk menduduki kembali nih Indonesia ini begitu ya kan. Nah, setelah itu mereka melakukan manuver-manuver politik lah secara militer nih Belanda, karena kan dia punya jejak di republik ini. Nah, kemudian dia membuat Linggarjati ya, berjanji Romroyen, Linggarjati, kemudian Renville dan akhirnya
dengan kesepakatan itu pecahlah yang namanya peperangan gitu, dalam arti agresi militer pertama 21 Juli 1949, sorry 47, ya kan? Nah, puncaknya itu adalah di 19 Desember 1948, di mana waktu itu pemerintahan Republik itu ada di Yogyakarta, gitu. Nah, kemudian itu kan pemimpin-pemimpin Republik waktu itu yang ada di Jogja itu ditangkap. Soekarno, Hatta, Agus Salim, ya kan, Sahril, itu mereka dibuang ke Perapat dan Bangka, ya kan. Nah, kemudian Sudirman, Panglima Sudirman itu mereka bergerilya. Nah, mereka tidak mau ya, dalam arti ditangkap gitu. Tetapi pemimpin kita ya secara politik dia ditangkap kan begitu. Itu buktinya, faktanya. Nah, kemudian kolapslah Republik Indonesia ini. Barulah masuk esensi Radio Rimba Raya. Iya kan, udah kolab itu. Udah selesai, Indonesia sudah tidak ada. Jadi seluruh dunia mengatakan Republik Indonesia ini sudah tidak ada. Sudah kolab, sudah bubar, selesai. Ternyata Aceh enggak. Nah, dari runutan sejarah yang kita tahu, ternyata Belanda nggak masuk Aceh kan. Nah, yang tidak berhasil untuk menguasai Aceh. Betul. Belanda tidak bisa masuk Aceh. Nah, kemudian di Aceh sendiri ada radio. Nah, yang sekarang itu yang kita sebut nih Radio Rimba Raya itu. Nah, sebelum terlalu jauh, sahabat Ari akan dijelaskan oleh Bang Akmal. Apa nama filosofi Radio Rimba Raya ini? Sehingga kok bisa dinamakan Radio Rimba Raya, Bang? Ini filosofi yang... ini kan filosofi perjuangan ya. Dimana di sini emisional dari salah satu kondisi yang sangat udah betul-betul genting, yang namanya pemimpin udah ditangkap ya, karena Aceh tidak dimasuki Belanda, yaitu filosofi Republik Indonesia masih ada. Karena di sini Republik masih ada, tentara Indonesia masih ada, kan begitu. Wilayah Indonesia masih ada, dan di sini adalah Aceh. Nah, makna diksi kata Rimba Raya sendiri? Nah, Rimba Raya ini begini, sebenarnya ini kan radio tentara. Ini sebenarnya radio tentara. Awalnya itu di Kota Birun. Nah, di bawah pimpinan Kolonel Sinusup. Nah, dengan gelombang-gelombang politik dan peperangan yang terjadi di Jawa, iya kan, ataupun di Sumatera gitu. Nah, ini mereka atas perintah Tengku Muhammad Daud Ber-E, waktu itu Gubernur Militer Langkat dan Tanah Karo, itu memerintahkan ke Biren, dari Biren diperintahkan ke Banda Aceh. Nah, untuk supaya disiarkan lah gitu kan. Nah, waktu itu ternyata tidak sempat Radio Rimba Raya itu. Waktu itu Radio Divisi 10 namanya. Bukan Radio Rimba Raya. Ya. Nah, Rimba Raya Radio Divisi 10, radio tentara. Nah, udah gitu pecahlah yang tadi, yang 19 Desember 48. Wah, ini kacau nih Republik kan begitu nih. Nah, atas perintah Daud Ber-E supaya radio ini diselamatkan ke wilayah tengah, yaitu ke Takengon. Nah, dasar memilih tengah itu apa? Dasar untuk memilih tengah ini dan meletakkan radio di situ. Ya, karena kalau secara teritorial dari yang kita dapat dari penelitian itu, wilayah tengah ini adalah wilayah yang zona aman. Dalam arti begini, kalau seandainya Belanda masuk ke wilayah pesisir, ya kan, di wilayah tengah ini akan terjadi perang jangka panjang juga, karena ini daerah-daerah gerilya. Daerah rimba ya? Rimba. Oke. Karena pada saat itu maknanya ada ilustrasinya, banyak hutan, susah dijangkau. Nah, kemudian dipindahkanlah ke Takengon. Nah, itu pun juga tempat-tempat itu kan udah hunting lah, riset lah, ada kebun bias ya kan. Kemudian itu tempat itu tidak aman. Jadi mereka memutuskannya itu di Rimba Raya tadi. Sekarang nih Kampung Rimba Raya namanya. Kalau dulu itu bukan Rimba Raya tapi Kampung Tanoh Ilang. Tanoh Ilang ini kalau bahasa Takengon itu tanah merah. Nah, jadi tanah merah. Jadi itu hutan lebat. Malam itu ada bunyi suara jangkrik itu masih ada kalau siang. Nah, disitulah ditempatkan. Disitulah markas tentara divisi 10 ya, untuk komando, garis komandonya di situ. Nah, karena hutannya yang begitu lebat, rimbun, ya kan, kalau siang hari, kalau menurut dari sumber sejarah itu kalau siang matahari kan sampai mau bring-bring katanya. Iya kan? Nah, makanya itu disebut dengan populer itu Radio Rimba Raya, gitu Bang. Ya, itu kalau dijangkau pada saat itu jangkauan frekuensi sejauh mana tuh Bang?
Nah, kalau frekuensi ini kan Sampai internasional itu kok sampai tahu gitu loh. ya, ini kan baru pembuktian ya, Iya. enggak Bang. Jadi Iya. begini. Jadi dari hasil penelitian dari narasumber saksi sejarah itu sendiri, bahwa kenapa bisa kita tahu kan bahwa siaran ini sampai ke luar negeri, yaitu Eropa, ya kan, Singapura, India, Indian Radio itu. Nah, Iya. itu mereka memantau terus. Karena begini, kalau dari yang saya dapat dari di lapangan itu, mereka juga nggak tahu nih, dalam arti kok bisa sampai nih apa namanya, suara Rimba Raya ini kok keluar negeri begitu. Karena begini, mereka calling balik gitu. Kalau seandainya siaran itu nggak nyampe, dia kan ada sinyal callingnya. Itu mereka nyampe, dia kabarin ke kita bahwa mengatakan bahwa siaran ini belum nyampe. Jadi ada koneksitasnya. Jadi ada hubungan antara internasional sama Aceh. Nah, itu koneksitasnya pakai sandi Morse atau pakai apa? Iya, jadi dia memakai sandi Morse. Ada apa telegraf gitulah. Telegraf. Jadi kode-kode gitu. Jadi radio ini juga memakai kode-kode selain broadcast seperti kita ini Iya, menyiarkan. oke. Jadi Radio Rimba Raya ini dia menyuarakan suara juga. Nah, itu sahabat Ari yang nggak diketahui oleh publik. Banyak hal kan? Lanjut Bang. Iya. Dia suara juga, ada telegrafisnya. Jadi dia mencoba menerjemahkan berita-berita yang ada di Jawa. Ya kan ada peperangan di Medan. Jadi karena pada fase itu pemerintah Republik Indonesia kan sudah tidak ada, lahirnya PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, ya kan. Nah, dari sinilah kan pemimpin itu kan Saprudin Prawira Negara kan waktu itu mobile kan. Jadi Siapa pemimpinnya? Saprudin Prawira Negara. Oke. Nah, ini kan apa namanya, mereka kan pemerintahan yang mobile. Jadi saya sudah ke tempatnya juga tuh, sampai ke Koto Tinggi, Bukit Tinggi, sampai ke terakhir tuh basisnya itu di Bidar Alam. Bidar Alam ini perbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi. Sampai ke wilayah itu terakhir itu saya kan. Jauh juga, Bang. Iya kan? Luar biasa. Jauh juga. Ini luar biasa Abang untuk peduli untuk sejarah Aceh sebagai orang Aceh yang juga peduli dan juga bisa untuk kontribusi besar untuk bagaimana membuat satu dokumentasi agar anak cucu kita ke depan bisa merasakan. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, Iya, Bang. esensinya apa sih yang disampaikan di Radio Rimba Raya itu sehingga pesan-pesan itu bisa, apakah hanya pesan sebatas bahwa Indonesia masih ada, atau ada pesan-pesan khusus yang pada saat itu menjadi satu istilahnya yang diskenariokan, bahasa-bahasa atau hal-hal yang memang disampaikan ke dunia internasional pada masa itu. Iya. Pada masa itu esensi dari perjuangan Radio Rimba Raya ini kan sebenarnya tidak lepas dari proklamasi itu kan, yang 17 Agustus 1945, kemerdekaan Republik itu. Nah, ini yang sebenarnya eksistensi ini yang dipertahankan oleh Radio Rimba Raya ini. Dia menyuarakan terus, Menyuarakan terus bahwa Indonesia itu masih ada. Masih ada, Indonesia tidak Iya, karena kan begini, vakum, karena kan Indonesia begini logikanya. Kita kan merdeka itu kan 17 45. Agustus 1945. Tetapi kok ada peperangan? Berarti kan Belanda ini kan tidak mengakui kemerdekaan itu kan, sehingga terjadi lagi agresi-agresi lagi kan di Republik ini. Dia tidak mengakui kan, secara logikanya kan begitu kita berpikir. Nah, tetapi udah ada merdeka kok terjadi peperangan lagi kan begini. Nah, mereka kan tidak puas dengan itu. Makanya dengan Radio Rimba Raya ini mencoba mengcounter, dalam arti Belanda ini kan ingin menduduki lagi nih, menyerang kan. Akhirnya terakhir kan terjadi konferensi meja bundar itu kan di Den Haag. Nah, artinya kalau dari tafsir Abang ini ya, Bang Gopi ini, saya memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Radio Rimba Raya ini ternyata betul-betul mampu membuat satu eksistensi dan juga mewarnai dalam proses bicara Indonesia dalam pengakuan internasional, ya, dan juga membangun satu gerakan secara internasional bahwasanya ada hal yang tidak legowo di Belanda atau yang tidak komit dari Belanda untuk melepaskan dan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Seperti itu. Iya, ya begitu, tidak legowo. Jadi itu yang terjadi kan faktanya kan, dia tidak menerima kan dengan kondisi dia kekalahan itu. Nah, sekarang tapi kan dia ingin menduduki, tapi nggak terjadi kan. Akhirnya banyak sporadis di seluruh Indonesia yang melawan Belanda kan. Nah, tetapi kekuatan Belanda waktu kan sekutu ya di bawah. Tapi dengan satu kekuatan kita ini, yaitu melewat Radio Rimba Raya ini kan penting kan opini. Jadi Radio Rimba Raya ini membangun opini dunia bahwa mengatakan Indonesia itu masih ada. Begitu. Karena karena Indonesia ini kan sudah dibuat negara federal.
Ada 16 negara federal ya, kalau nggak salah itu. Termasuk Republik Jogja. Itu negara Pasundan, nah ya kan, negara Madura ya, termasuk Kalimantan itu dibuat kan negara-negara boneka kan, negara-negara federal itu dibuat. Nah, sedangkan waktu itu kita menolak untuk membangun negara Aceh gitu kan, dari buatan Belanda kan. Nah, jadi di sini cuman tinggal Aceh aja yang tidak bergabung kan. Sumatera Selatan udah semua. Jadi dengan hasil yang waktu itu kemerdekaan itu kan akhirnya dari radio. Jadi gini, pada fase masa itu tidak ada media selain radio. Ya. Itu penting. Radio ini penting. Betul. Ya. Itu kuncinya situ. Jadi ibaratnya radio itu saat itu kalau kita tidak ujung tombaknya. Ujung tombak. Udah radio itu sangat luar biasa. Karena apa? Ibarat kita punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Nah, itulah fungsi radio. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di medan perang sama kondisi-kondisi itu kita nggak tahu kalau tidak ada radio, sinyal-sinyal radio itu kan. Nah, jadi inilah peran penting dari Radio Rimba Raya itu sendiri, karena dia bisa menyiarkan sampai ke PBB kan. Palar itu dia mengetahui apa, sehingga diplomat kita ini bisa melakukan lobby-lobby kan, dalam arti untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap agresornya Belanda itu sendiri gitu. Nah, inilah peran penting dari Radio Rimba Raya. Nah, sangat penting kalau saya tangkap dan sangat luar biasa keberadaan Radio Rimba Raya. Nah, ada yang mengkritik di dalam benak saya dan itu perlu abang jelaskan kepada sahabat Dari sehingga juga publik tahu seberapa peduli pemerintah Indonesia dan Aceh untuk merawat Radio Rimba Raya. Seberapa peduli pemerintah Indonesia dan Aceh. Ini bukti nyata, faktanya aja sekarang ya. Saya mengatakan belum ada. Ya kan? Misalnya dibangun khusus, dibuat fasilitas untuk wisatawan datang, terus mendatangkan informasi bahwa ada keberadaan Radio Rimba Raya yang perlu didatangin. Iya, tapi segini kan, ini tadi saya bicara secara luas ya. Tetapi kalau kita kerucutin ini sejarah Rimba Raya ini belum naik ke permukaan. Dalam arti banyak orang masih belum tahu lah secara permanen lah ya. Karena ini juga belum dilegitimasi dari pemerintah Republik ini bahwa peran Radio Rimba Raya ini sangat berperan besar kan. Tapi kalau sekarang kalau dibilang tidak peduli karena tugunya ada kan. Tugunya ada. Tetapi itu kan berbetul-betul. Tapi sejarahnya itu loh, maksudnya pengakuan Indonesianya ada tidak? Itu pengakuan sehingga provinsi lain atau daerah lain tahu bahwa Aceh punya andil besar dalam bagaimana untuk menjaga keberadaan Indonesia dengan andil keberadaan Radio Rimba Raya. Seperti itu, Bang ya? Iya. Kalau pengakuan sampai sekarang ini secara Republik Indonesia bahwa peran besar Radio Rimba Raya sampai detik ini nih, kalau untuk Indonesia belum ada. Buktinya memang belum ada sekarang. Apa? Belum ada ya kan? Abang berharap itu pemerintah harus merespon. Oh iya, sangat merespon. Harus merespon tuh ya. Iya. Kalau subjektif saya mengatakan kalau tidak ada Radio Rimba Raya, memang Republik ini sejarahnya pasti akan berbeda juga. Berbeda. Begini, serangan 1 Maret 6 jam di Jogja itu siapa yang menyiarkan? Yang serangan itu 6 jam, yang katanya Soeharto atau Hamengkubuwono itu lain lah. Tapi peristiwa yang terjadi di Yogyakarta itu kan untuk pengakuan kan, dalam arti eksistensi Indonesia, bahwa Indonesia itu masih ada, tentaranya sudah ada, karena propaganda Belanda tentang Indonesia saat itu sudah nggak ada lagi, tetapi ada loh tentara Indonesia di Yogyakarta untuk menyerang, ya kan, walaupun hanya 6 jam. Tapi kalau ini seandainya tidak diberitakan ke dunia internasional apa yang terjadi di Yogyakarta, berarti dunia akan gelap, nggak tahu. Tapi siapa yang menyiarkan ini? Siapa yang memberitakan ini? Yaitu Radio Rimba Raya. Bagaimana? Kalau kata kita bahwa Radio Rimba Raya ini tidak berperan besar, penting gitu. Jadi nggak ada artinya juga serangan 1 Maret kalau tidak ada Radio Rimba Raya ini menyiarkan ke dunia bahwa telah terjadi serangan 1 Maret. Nah, habis itu terjadilah perjanjian Roem-Royen. Iya kan? Roem-Royen, dikembalikannya pemerintah Soekarno, Hatta untuk dikembalikan pemerintah ke Jogja dengan poin-poinnya ya kan. PDRI dikembalikan dan sebagainya, dan untuk dirundingkan lagi kan konferensi meja bundar di bawah PBB. Nah, ini kan efek ekses dari Radio Rimba Raya sendiri. Bagaimana, Bang, kalau itu kita katakan tidak penting? Bagaimana bangsa ini tidak mau tahu tentang Rimba Raya? Kan ini sangat
tidak masuk akal kan? Ini Iya, kan iya. sangat penting kan? Jadi ini regenerasi kita ke depan ini harus tahu bagaimana peran penting sejarah Radio Rimba Raya itu gitu. Oke. Gitu. Berarti sini kita ketika nanti ditonton oleh stakeholder baik dari pemerintah pusat atau pemerintah Aceh ya, ini menjadi poin penting yang disampaikan oleh Bang Gopi ya, bahwasanya perlu keseriusan untuk melabelkan, untuk melakukan advokasi atas keberadaan dan peran Radio Rimba Raya sehingga dunia internasional, dunia nasional tahu seberapa penting hal yang sudah dilakukan oleh Radio Rimba Raya. Sebagai closing statement Bang, apa yang ingin mau sampaikan ke sahabat Ari tentang Radio Rimba Raya ini? Ya, intinya begini ya. Ilmu pengetahuan itu kan tidak mundur ke belakang ya. Oke. Dia akan terus maju terus ke depan. Maju ilmu pengetahuan. Baik buruk ilmu pengetahuan itu kan kembali kepada manusianya yang menggunakan ilmu pengetahuan itu sendiri, baik buruknya. Jadi apapun yang kita dapat selama perjalanan saya meriset selama 6 tahun ini, ya kalau kita kaji sekarang udah hampir masuk 20 tahun ya. Nah, dalam arti dengan yang penting sejarah Rimba Raya ini adalah apa? Ini harus diketahui oleh regenerasi. Bahwa ada peran-peran penting dari sejarah-sejarah yang lain ada di Indonesia ini. Gitu. Jadi kita harus mengetahui apa yang sudah pernah diberikan oleh dari sejarah itu sendiri gitu. Jadi ini harus diketahui gitu ke depan. Jadi Sehingga generasi tidak melupakan sejarah. betul generasi. Karena kita itu ada karena sejarah itu. Gitu. Iya, kita Kita ada ada sekarang karena ini. sejarah. Kita Gitu. ada karena sejarah ini, sahabat Ari. Baik, tidak terasa Bang Gopi, usia sudah Ya, bincang-bincang terima kasih. kita. Tentunya banyak informasi, banyak data, dan hal yang paling penting, kita belajar bagaimana peduli dan sayang terhadap sejarah kita sendiri, dan seperti apa kita mewarnai tergantung sahabat Ari ke depannya. Sampai ketemu lagi bersama saya, salam Jalan Ari.